Shalom, selamat pagi pendengar Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Di hari Senin 30 Oktober 2023 dalam acara Embun Pagi saat ini bersama dengan saya Pendeta Corbinus Wahyu Nugroho dari Gereja Kristen Sawasito Mulyo Bantul. Kita akan mengawali hari ini dengan firman Tuhan dan merenungkannya bersama, di mana bacaan firman Tuhan kali ini akan kita terima dari surat Yakobus pasal yang kedua, secara khusus ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Yakobus pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Yang demikian firman Tuhan. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang-orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan yang kita terima bersama dari surat Yakobus pasal yang kedua ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Dalam bingkai tema menuruti hukum seutuhnya, kita akan renungkan firman Tuhan ini. Pertanyaan mesti langsung muncul, bukankah manusia itu tidak ada yang absolut, Pak? Betul. Itu berarti bahwa kita tidak pernah mampu melakukan segala sesuatu itu secara utuh atau seutuhnya. Benar. Lalu bagaimana dengan breakdown tema ini? Menuruti hukum seutuhnya. Dan bacaan kita berbicara tentang hukum kasih. Mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri, dan kita mesti menjalankan itu utuh. Mampukah kita? Mampukah kita untuk melakukannya secara utuh, absolut, sempurna? Nah, tentu pertanyaan ini kemudian kita refleksikan terhadap diri kita masing-masing. Mari kita coba untuk refleksikan, mampu enggak ya? Pasti setiap kita akan mengatakan enggak lah, enggak mampu. Niatan, keinginan kerentak dalam bahasa Jawa, maunya iya dan terus berusaha. Tapi untuk mencapai pencapaian absolut, sempurna, utuh, kita tidak akan pernah mampu. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa kalau kita hidup berdasar hukum Taurat, maka tak satu pun di antara kita mampu untuk selamat. Kalau ukuran keselamatan itu adalah mampu melakukan hukum Taurat seutuhnya. Dan karena Tuhan tahu betul siapa kita, maka kemudian Tuhan yang ambil alih untuk kita. Tuhan yang kerjakan untuk kita. Itu terjadi karena kasih-Nya atas kita. Jadi dari konsep iman Kristen tentang keselamatan ini, kita disadarkan bahwa ternyata antara hukum satu dengan hukum yang lain, pokok utama hukum satu dengan hukum yang lain dalam hukum Tuhan ini nggak bisa dipisahkan. Itu yang dimaksud utuh atau seutuhnya. Jadi hukum pertama nggak bisa dipisahkan dengan hukum yang kedua, nggak bisa dipisahkan dengan hukum yang ketiga, dan seterusnya.
Sampai akhirnya Yakobus menyatakan bahwa nggak mungkin seseorang mengasihi tetapi di sisi lain dia membunuh. Nggak bisa. Kasihnya itu akan terpengaruh oleh pembunuhan yang dilakukan. Bahkan bahasanya Yakobus adalah dibatalkan karena pembunuhan yang kita lakukan. Jadi kita mau lebih memaknai bahwa menuruti hukum seutuhnya ini lebih kepada bagaimana melakukan hukum Tuhan, kehendak Tuhan, sabda Tuhan di dalam kehidupan ini itu utuh, tidak terpecah-pecah, tidak terpotong-potong di dalam kehidupan. Sekalipun kita sadar bahwa ketika kita melakukannya tidak ada kata absolut, tidak ada kata sempurna dalam kehidupan ini. Jadi hari ini kita mau belajar bahwa jika Tuhan berfirman dan berkehendak supaya kita melakukan kasih seutuhnya di dalam kehidupan kita, maka upaya kita untuk mewujudkan kasih itu akan kita barengi dengan bagaimana kita juga mewujudkan hukum-hukum yang lain di dalam kehidupan kita. Jadi keutuhan di situ nampak bahwa kita tidak memotong hukum ini, meninggalkan yang tidak mampu untuk kita lakukan, kemudian kita mengambil saja yang mampu kita lakukan. Tapi kita terus berusaha untuk semua hukum kita lakukan di dalam kehidupan kita, sekalipun kita sadar bahwa kita tidak akan pernah berada pada posisi absolut atau utuh, sempurna, karena kesempurnaan itu hanya miliknya, absolutitas itu hanya milik Tuhan. Jadi hari ini sekali lagi mendengar Petra yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar firman dan menerapkannya secara utuh di dalam kehidupan. Kita mau belajar hukum Tuhan dan melakukannya atau menerapkannya secara utuh di dalam kehidupan, supaya hidup kita semakin hari semakin dimampukan untuk bertumbuh dalam kebiasaan-kebiasaan positif. Itu merupakan tema perenungan kita di minggu terakhir bulan Oktober. Sinode gereja-gereja Kristen Jawa terutama menghayati bagaimana kita mesti bertumbuh dalam kebiasaan-kebiasaan positif, dalam habit positif, sehingga output dari kehidupan kita adalah proses karya dan pencapaian positif di dalam kehidupan yang hari semakin hari akan terus bertumbuh mencapai kepada pencapaian sebagaimana yang menjadi harapan kehidupan iman kita. Jadi beban kita adalah bagaimana kemudian, panggilan kita adalah bagaimana kemudian hukum Tuhan itu seutuhnya kita lakukan di dalam kehidupan, kita turuti. Bisa absolut enggak, Pak? Teruslah berproses. Mari bersama kita terus berproses sehingga kita dimampukan. Di dalam dan bersamanya kita pasti bisa. Itu prinsip iman yang mesti kita, karena sebagaimana konsep iman tentang keselamatan, bahwa apa yang tidak mungkin kita lakukan untuk melakukan sempurna atau absolut hukum Tuhan, di dalam dan bersama Kristus kita dimampukan. Ia yang menanggung, ia yang melakukan bagi kita, sehingga kasihnya yang mesti kita teladani sebagai kasih yang sejati, kasih yang absolut, kasih yang sempurna, itu yang mesti kita teladani dalam kehidupan kita. Mampukah kita? Sekali lagi, bersamanya kita pasti dimampukan untuk menuruti hukum seutuhnya di dalam kehidupan kita. Kasih dan hukum-hukum yang lain secara utuh kita terus berusaha untuk mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Soal absolut dan kesempurnaan itu adalah proses dan tahapan kehidupan. Saya percaya bahwa sampai Maranatha, Tuhan datang untuk yang kedua kali, itu akan kita akan dimampukan untuk mencapai ke pencapaian itu di dalam kehidupan. Sekali lagi, di dalam dan bersamanya. Tuhan memberkati dan mampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Haleluya. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Terima firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur hari ini Tuhan ajarkan kami bagaimana kami mesti menuruti hukum seutuhnya di dalam kehidupan kami.
Artinya bahwa kami terus berusaha untuk, sekalipun kami sadar tidak akan pernah mampu sempurna, absolut, di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan hukum-Mu di dalam kehidupan kami. Tetapi ketika hukum itu tidak kami potong-potong, ketika hukum itu seutuhnya kami lakukan di dalam kehidupan kami, maka Tuhan akan mampukan setiap kami untuk terus bertumbuh dalam kebiasaan-kebiasaan positif di dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan kami untuk terus berproses dalam kesetiaan, keteguhan untuk menuruti hukum seutuhnya di dalam kehidupan kami. Karena kami tidak ingin iman kami abu-abu, karena kami tidak ingin iman kami iman yang tidak jelas, tetapi kami ingin mempunyai iman yang jelas dalam kehidupan ini. Mampukan kami ya Allah, karena kami percaya bahwa Tuhan memimpin memberkati setiap kami. Selanjutnya kami menyerahkan kehidupan kami, aktivitas kami hari ini dalam kedaulatan dan penyertaan-Mu. Setiap kami Tuhan tuntun sertai payungi dengan payung keselamatan-Mu, dan sepenuh kehidupan kami serahkan ke dalam kedaulatan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami dengan iman untuk menyatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, Minggu pagi kita hari ini Senin 30 Oktober 2023 bersama dengan saya Pendeta Korbinus Wahyu Nugroho dari Gereja Kristen Jawa Sitomulyo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya, selamat melakukan aktivitas hari ini dan terus nyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.